Salam satu nyali, Wani. Kami telah kembali setelah kemarin ada acara box to box di Surabaya. Terima kasih buat yang udah datang meramaikan, seru banget sampai malam. Dan buat yang gak datang nanti kita ketemu di kota lainnya. Nah, kami sudah kembali, tapi kali ini kita gak punya opening. Kami punyanya oleh-oleh buat kalian semua. Ini dia. Welcome to Box Football Show, dan itulah tadi gambaran sosok El Taipo. Itu yang ini ya, kemarin kena sidak ya kabarnya. Ada apa sih? Masalah apa sih, Ros? Sidak apa? Apakah dia membawa barang-barang terlarang? Tanya bosnya dong yang menyidak. Gue pengen lihat lah ininya apa namanya explore-nya box to box bola apa sih? Ternyata pas dilihat akun sepak bola? Akun enggak, bukan. Bukan. Apa sepak bola? Bukan. Bukan juga. Bukan. Cewek-cewek seksi tuh. Akun @box to box bola. Bukannya akun dia, bukan? Bukan. Oh. Bukan. Kita harus cari julukan lain selain El Taipo. El Cabulero. Penyalahgunaan ini ya, jabatan. Abuse of power terjadi di sini. Ya, jadi Arvino, ada Rosi Vinza, ada Dex Leniza, dan juga Aun Rahman. Hai. Yang nyaman sekali dengan fashion baju pantai. Ternyata menyenangkan pakai baju pantai. Adem. Tapi kalau orang yang nggak tahu mukanya Waldo kayaknya bisa jadi nyangka yang tadi video tuh gua kayaknya. Iya. Itu Waldo ya. Waldo. Lu nggak ngorok kan? Ngorok juga. Tanya Dex selaku teman sekosan. Oh pernah. Ternyata kedengeran. Padahal kamarnya beda ruangan. Iya lumayan lah. Iya. Ya itu gambaran. Nggak, maksudnya apa sih yang terjadi? Apakah dia lelah banget apa gimana? Lelah kan? Emang dia mudah untuk melakukan itu? Apalagi kemarin kita makannya macam-macam. Oh iya. Terus habis itu mungkin Surabaya gokil ya kuliner ya. Gokil banget. Apa aja Dex? Dari pagi tuh apa sih sate Klopo ya? Iya Jordan Klopp bener. Ondo Mohen apa namanya? Ya. Yang disukai Osimhen. Terus habis itu lanjut ke apa namanya? Rawon setan. Tadinya Persebesor dong. Tadinya kita mau ini ya, rawon kalkulator. Iya. Cuma karena namanya unik aja sih. Namanya unik. Akhirnya rawon setan. Terus lanjut ke kepiting. Oh iya, kepiting gue gak ikut ya. Terus besokannya tuh. Lu lontong gak jadi kan? Lontong gak jadi. Lontong kikil. Lontong enggak ada. Kupang. Kupang. Enak. Lontong Flores. Ya. Bukan. Kupang nama ini kan apa sih? Kayak binatang laut gitu loh. Iya. Kayak lontong balap tapi pakai kupang. Terus malamnya tahu telur. Yang gak kesampean itu ya, lontong itu ya. Lontong kupang. Iya. Jadi emang kulinernya seru-seru. Gimana Ros pengalaman lu di Surabaya? Lu udah pertama kali atau? Ya kayaknya gak pertama kali sih. Cuman gue lupa terakhir kali kapan. Yang lebih sering tuh kalau misalkan gue ke timur itu kayak ke Sidoarjo apa ke Malang tuh kayak Surabaya itu cuman lewat gitu doang. Nah baru kemarin tuh setelah sekian lama akhirnya tinggal apa ada pengalaman 3 hari lah ya di Surabaya gitu. Ya gue sih makan ini ya ayo gitu. Ayo. Seneng gue malah ya gitu. Tapi gue bingung di antara semua orang yang selalu digigit nyamuk ke Rosi ya. Gak tahu. Dia lagi di sana tuh. Oh. Emang ngaruh ya kalau darah? Oh iya. Oh tuh lebih. Lah di setiap tempat cabut yuk. Tapi emang kalau di kamar nyamuk. Oh tuh lebih gampang digigit nyamuk. Oh iya, soalnya kita nggak ada yang kena digigit. Oh tuh lebih gampang digigit nyamuk memang. Lebih menggiurkan istilahnya. Kalau tapi emang gitu. Maksudnya gue bukannya nggak seneng nongkrong, tapi kalau misalkan nongkrongnya udah, aduh digigit nyamuk itu gue gak cabut ya. Gitu. Cuman gimana kesan lu kemarin sama animonya juga? Karena kemarin lumayan banyak ya. Banyak banget ya. Yang datang. Iya, terima kasih buat yang datang. Nah ini bukan yang datang aja, tapi ini yang datang sampai malam. Sampai malam ya. Ini stay sampai jam 9. Sampai yang terakhir banget berarti ya? Yang terakhir. Ngobrol. Harusnya jam berapa sih? Harusnya jam 10 ya gitu ya? Harusnya, tapi hari kita jam 10. 10 kurang. Karena itu juga karena tahu telur mau tutup. Kita harus makan sana gitu. Kita harus cabut gitu. Ngejar itu kan. Gimana lu ngerasa? Gue sih seneng. Maksudnya gue kan tidak terlalu tidak terlalu ngerasa diri gue tuh jago buat ngajarin. Jadi kalau misalkan ketika gue ada berbagi sharing sesuatu, ya udah itu yang basicnya yang gue tampilin, gue bakal ngomong apa adanya gitu. Nah gue seneng ketika gue ngomong apa yang pengen gue omong itu ternyata antusiasmenya dapet. Gitu. Yang kita sharing apa sih? Gitu. Yang kita share tuh apa sih? Apa coba kasih lihat? Nih contoh slide-nya nih.
Dari Ini slide slide, Jerry ini. dari slide dan juga gambar, lu tahu dong ini siapa yang bikin? Nah ini kan jatah lo yang ngomong tapi. Iya tapi kan yang bikin slide-nya bukan gua. Ini kalimat gua tapi bukan gua yang ini. Gimana tapi kesan lu Dex? Hah? Ya gue lihat wajah-wajah inspired gitu. Gue senang sekali ngeliat itu. Apalagi Waldo. Nah, kita panggil aja kali ya coba. Ini testimoni dikit dong. Do. Ini sosok yang lelah banget. Karena memang dia sampai ngorok kan pasti lelah banget dong. Tapi kok di semua tempat lelah dia. Sini. Sebelahnya nih. Belakang dong, belakang. Belakang. Nah, gini. Nah. Gimana, Dok? Kesan lo kan katanya lu sempat lu tersentuh, lu seneng banget punya sekte baru. Kok sekte baru? Ya apa seneng sih maksudnya keluarga gue terharu sampai nyebarin gitu kan dia nyebarin ke grup keluarga, grup RT RW. Gue bilang ngapain grup RT RW dikesebarin gitu kan? Oh ini anak saya jadi pembicara. Iya gitu. Kayaknya biasanya gue dibanding-bandingin sama ini anak saya dokter, anak saya ini anak saya berbicara. Tanda. Mau ngebanggain lulus gak bisa, belum bisa. Belum lulus. Iya bahkan kemarin yang ketemu sama follower juga kan pada bilang iya bang lulus dulu bang cepetan. Pada ini juga sih pada full support kayak saya nggak pernah di full support skripsi sebanyak ini ya selain keluarga saya gitu. Ternyata pacar emang nggak support? Nggak ada dong. Oh, okay. Oh makanya lu sering nge-like-in. Eating duck and ready to ya kenapa? Nah, makanya suka nge-like tuh karena itu nge-like ini sepak bola perempuan kan maksudnya buat nambah knowledge bro gitu. Tapi kalau ngorok lu kenapa lelah banget ya atau? Ya gimana gak ini pertama sate itu udah lemak gitu kan. Terus habis itu rawon. Parunya bro. Parunya. Itu kan rawon kita julukinnya. Itu kan rawon setan sebenarnya ya. Tapi kita julukinnya tuh rawon de Zerbi style man. Itu bener-bener parunya tuh. Parunya tuh kalau lu makan di situ lu makan parunya itu bener-bener lu merasakan cita rasa dribbling indah dari sebuah skripsi mitoma gitu kayak ini tuh tesisnya indah gitu daftar pustakanya jelas gak kayak Waldo Farel Hakim gitu daftar pustaka gak jelas gitu. Nah itu tuh kayak ini enak banget gitu dan yang terakhir kepiting. Gak pernah gua dalam hidup gua 22 tahun ngelihat Bang Dex udah panjang banget. Dua-dua ngelihat Bang Dex makan kepiting tuh lahap banget sampai nih makan lagi nasi gitu-gitu. Wah gila emang. Selain karena ini ya dibayarin. Tapi satu sisi pas nongkrong kita kan relate banget ya emang perskenan bola gitu kan. Nongkrong relate itu udah ada. Oh iya maksudnya pembicaraan kita relate. Nongkrong relate, obrolannya relate dong. Obrolan kita relate kan sama para followers box to box ya. Respect banget maksudnya soalnya dari jam 1 tuh mereka udah nungguin. Kita tapi makan dulu emang agak kurang ajar kita ya. Mereka udah pada nungguin kita makan dulu terus kayak ya ada Bang Tio juga shout out buat Bang Tio. Thank you banget ini lagi sakit tapi lagi sakit gigi. Iya. Lagi sakit gigi. Giginya bolong tapi 3 ya ternyata ya. Kita doain. Iya gue lihat tadi. Oh iya. Dan thank you banget terutama yang udah sampai jam malam ya. Jam 9 malam tuh pada mau dengerin juga. Kemarin lu juga cerita beberapa hal ini ya. Gak cuma sepak bola kan Bang? Iya. Work life balance. Penulisan juga ya rasanya lu ya. Penulisan dari Bang Rossi gitu kan. Biasa ya. Terus ada juga yang ngeluh skripsi juga. Ya gimana gue juga ngeluh skripsi ya gitu kan. Cuman ya itulah. Makasih. Ditunggu aja. Kalau ada kedepannya di kota-kota lainnya ya. Cuman kebanyakan banyak yang request di Bandung, Jakarta gitu kan. Bogor ya benar Bogor. Surabaya. Mungkin Australia kita nonton juga. Oh ya balik lagi Surabaya. Ya gitulah. Tapi thank you semua. Thank you. Iya emang keren banget ya. Ini gue juga shout out untuk Catur P. Arif Catur itu adalah Jawa Kanselo Indonesia kayaknya Une. Sekarang ya dibilang ya. Karena dari EPA luar biasa. Binaan Surabaya berarti. Sidoarjo. Binaan. Dia kan Mojokerto ya kalau nggak salah. Tapi EPA-nya di Surabaya. Iya, terus PON Jatim juga gitu. Atamsi lah ya berarti ya. Iya, jadi kita akan support terus juga lah. Lu juga ini ya punya pengalaman di Surabaya juga yang seru-seru. Apa ya? Makan pasti kepiting memang. Lu suka juga kepiting kan? Enak banget tuh serius. Kepiting yang kalian makan tuh gue nyobain sekali. Dan itu meninggalkan kesan yang luar biasa banget gitulah. Wah banget. Cuman emang jadi pengen. Cuman kayaknya lontong kikil sih yang bikin gue. Lontong kikil. Itu fantastik sekali memang. Tapi Surabaya makanannya enak-enak. Iya. Selain culture sepak bolanya juga bagus gitu. Ya kan ada Persebaya di sana kan. Ya
kota yang menyenangkan untuk dikunjungi sebenarnya. Mau Piala Dunia juga ntar kan di situ. Ya itu juga Indonesia kan. Indonesia main di sana kan. Oh iya, kita bisa ke sana lagi kali ya. Untuk Opening nonton juga Indonesia. di sana. Dan ya tetangganya Surabaya yaitu Malang ini semakin mendekati 1 tahun, ya. dari tragedi Kanjuruhan, di mana nanti kita di hari Minggu ya tepat tanggal 1 kita juga box to box bekerja sama dengan Planet Football, Kontras, Blue Media. dan juga Blue Media akan membuat suatu activity dan peringatan. Apa itu Rex? Ini di Kuningan di Epic We Soccer dari jam 4 sore. Jadwalnya sih harusnya sampai jam 9 ya, sampai jam 8 ya. Cuman kata yang punyanya silakan kalau mau di extend gitu. Jadi kegiatannya ada pameran foto-foto, ada apa namanya? Instalasi juga beberapa dari peringatan Kanjuruhan, poster-poster, terus juga screening filmnya Watch Dogs kalau jadi. Terus juga kita juga ada episode khusus Kanjuruhan yang mungkin kita putarkan juga di situ dan ada main bola. Ya, itu berarti dari jam 4 harusnya 4 sore. Sekitar jam 4 ya. Jadi terbuka untuk umum kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton juga pengen kita sama-sama bersuara, kita memperingati 1 tahun Kanjuruhan supaya terus disuarakan, bisa datang ke Epic We Soccer di Kuningan. Dan juga ada update dari Kanjuruhan? Update dari Kanjuruhan ini teman-teman tim advokasi kan pada ke Jakarta ya dari hari Senin ya. Mereka mendatangi Bar Es Krim untuk kembali bikin laporan atas peristiwa Kanjuruhan, tapi ya laporannya kembali ditolak oleh Bar Es Krim gitu. Kan kemarin itu kan ditolak kan. Terus juga Mahkamah Agung memperberat hukuman untuk Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris yang tadinya 1,5 tahun jadi 2 tahun, tapi itu juga kalau kata anak-anak masih pendek sih 2 tahun tuh. Itu sih 2 update terbaru dari kasus Kanjuruhan. Ya, kita sebagai media kita melakukan peran kita ya Ros, selalu kita bilang kita menyuarakan Kanjuruhan di tiap episode dan juga di sosial media, dan nanti di hari Minggu kita akan ada peringatannya dan juga kita akan punya sebuah episode khusus ya. Tungguin aja. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal Kanjuruhan. Nah, kalau kita geser ke Eropa, di midweek ini terjadi beberapa pertandingan. Kalau di Inggris ada Carabao Cup ya. EFL di tengah pekan. Yang pertama kemarin kita happy banget karena Elkan Bagot, Aun Rahman. Akhirnya dia bisa 90 menit ya? 90 menit akhirnya dari Kieran McKenna. Dan juga mengalahkan Wolves. Ngalahin Wolverhampton. Gue salutnya adalah karena dia harus duel sama Sasa Kaladzic sebenarnya yang tingginya yang tingginya jauh lebih dari dia. Jadi ada momentum tuh sebenarnya kalau gue lihat pas replaynya, Bagot itu main di back tengah bagian kiri kan. Jadi ketika kiper mulai bola, Bagot tuh ngegeser ke kiri, nanti Brandon Williams naik ke depan. Nah itu menurut gue setidaknya menunjukkan Elkan tuh dapat peran lah di tim Ipswich-nya gitu, nggak sekedar ya lu dimainin karena lu tinggi gitu, nggak gitu doang gitu, tapi emang ada peran khusus. Awalnya kan ketinggalan dulu tapi akhirnya di 3-2 kan. Gua rasa memang kayaknya juga udah dibahas juga kan, Kieran McKenna tuh juga salah satu pelatih muda yang moncer dan kemenangan kemarin dan Elkan include di sana gitu. Jadi gua rasa ya keren juga, apalagi emang cup di Inggris ini kan tujuannya juga untuk membuktikan kualitas tim yang di bawah juga. Tapi gitu. Di Championship Elkan memang belum reguler ya, di kompetisi kayak gini yang kita harapkan Elkan bermain. Karena Ipswich sendiri besok tuh lawannya adalah Fulham. Di Carabao. Jadi di Premier League lagi berarti ya. Di akhir Oktober ya, menurut gua masih bisa bermain sih. Lawan Wolves aja menang nih, lawan Fulham juga menurut gua bisa sih. Tapi sama tim Premier League. Gue ngerasa wajar sebenarnya kalau misalkan Elkan dikasih waktu di Carabao dulu gitu ya sebelum ke Championship. Kemarin tuh gue ini kan nonton di Overlap. Di Overlap itu kan kayak box to box itu juga. Dia lagi acara away gitu kemana, ke kota-kota mana gitu kan. Gary Neville, Roy Keane sama Jamie Carragher kan. Nah terus si Roy Keane tuh bilang bahwa Championship tuh sekarang emang level kompetitifnya tuh udah beda ketimbang kita kenal beberapa tahun lalu gitu. Ada salah satu indikasinya adalah ya pelatih-pelatih kayak Kieran McKenna. Ya dia mainnya possession kan, positional play gitu. Makanya kemudian ketika left center back-nya itu melebar, left back-nya itu inverted atau maju ke depan gitu kan. Terus kemudian masih ada juga Enzo Maresca, Leicester City sekarang. Leicester lagi mimpin kalau nggak salah ya di Championship itu 1-2 sama si Ipswich. Ya gaya mainnya Enzo Maresca ya sama kayak lo expect sebagai asisten pelatihnya Pep Guardiola di Manchester City dulu gitu. Gaya mainnya juga positional play segala macam. Jadi kalau misalkan nanti Elkan gitu ya tiba-tiba dapat kesempatan, nggak tiba-tiba sih ya, harusnya merit ya kalau kayak gitu, dapat kesempatan buat main di Championship, ya itulah yang akan dia hadapi gitu. Ada tim-tim yang gayanya udah progresif gitu.
Iya, jadi secara tactical battle juga di championship tuh gokil-gokil karena juga dari 24 ya kalau nggak salah ya. 24 yang akan promosi itu kan 2 abis itu playoff satu lagi kan untuk ketiga. Jadi memang level competitiveness-nya juga tinggi banget dan itu yang kita harapkan Elkan juga bisa dapat menit di situ. Kita geser ke duel tim London nih, Brentford lawan Arsenal, di mana Arsenal menang 1-0 aja. Ada rotasi juga di sana. Ini wajah-wajah yang jarang terlihat ya El Neni. Wajah-wajah jarang terlihat, terutama yang tengah ya, 2 yang tengah ya. Tahun lalu sebenarnya Cedric suka kelihatan kalau selebrasi gol Arsenal. Biasanya dia selalu nyamperin orang yang cetak gol, selalu. Dari bench nyamperin. Biar ke film. Biar kerekam gitu. Kita fans Arsenal sering ngelihat Cedric itu selalu ada di perayaan gol. Entah kenapa suka nebeng 2 musim lalu. Nah, terus El Neni main juga. Tapi yang jadi starter itu ada Emil Smith Rowe. Gue happy juga buat dia karena starter juga akhirnya setelah kemarin main sempet lawan Tottenham. Number 10 yang udah lama gak dilihat. Iya, ini beneran number 10 ini. Beneran number 10. Maksudnya nomornya 10. Fungsinya juga gitu. Tapi kan emang saingannya kan Odegaard. Ya kan kalau sama Saka ada Kai Havertz, ada Trossard bisa geser ke situ. Jadi emang agak susah. Dan ada debut juga buat Charles Sagu Junior namanya. Oh, Sagu Junior. Sagu Junior ya, nomor 71. Si Arteta bilangnya itu kan. Susah buat masuk karena dia kan cedera lama tuh. Iya. Ketika dia butuh buat recovery dan mengembalikan performanya lagi, ya tim udah punya settle nih. Nah, buat masuk tuh agak susah. Dia harus menyesuaikan diri lagi tuh, terutama sama recovery-nya dia habis cedera. Cuman emang sayang sih gue ngerasanya 2 musim lalu kita ngeliat wah ini Smith Rowe nih kayaknya bakal jadi bintang barunya Arsenal gitu kan. Dan ketika itu Arsenal masih pasang surut lah. Ketika Arsenal stabil di atas, dianya malah cedera gitu. Itu aja sebenarnya maksudnya kayak gitu agak-agak sial aja sih kalau buat gue. Iya, apalagi waktu dia ada selebrasi kan sama Bukayo Saka ya. Itu kan Hell End Academy punya dua-duanya, jadi kayak Asakanya bagus gitu kan, terus masih jadi starting tapi Emil Smith Rowe tergeser perannya. Dan Saka juga cedera sih kemarin sempet ya. Iya. Jadi agak tegang juga, tapi Reiss Nelson kemarin golin. Jadi semoga bisa diteruskan melawan Bournemouth sebelum lawan City minggu depan. Kalau Reiss Nelson kan bisa emang ngegolin di waktu-waktu yang dibutuhkan. Iya benar. Ya. Semoga bisa jadi serap yang bagus. Dan tim London lain ini yang lagi krisis katanya, akhirnya bisa cetak gol 1-0 lawan Brighton. Iya. Yang golin Nico Jackson pula lagi golin. Yang bikin kesal manajer FPL Alex. Soalnya lihat dari statistik tuh XG-nya tinggi, shots on targetnya tinggi, shots in the box-nya tinggi. Maksudnya ini tuh udah jadi modal berharga untuk sebuah pemain yang di-keep dan dimainin terus di FPL. Kalau kita lihatnya Haaland, Nico Jackson juga punya modal itu. Sayangnya itu nggak berbuah gol. Nah, gue berharap sih dengan dia mencetak gol lawan Brighton kemarin di Carabao Cup di Premier League, hasilnya akan dituai juga nantinya. Soalnya Chelsea itu terakhir kali golin udah lama banget. Yang sampai diledekin sama Domino's ya kalau gak salah ya. Iya. Chelsea golin kami sudah mendeliver berapa buah pizza gitu. Berapa ribu gitu. Kiper Lazio aja profesional golin. Iya. Iya kan, Chelsea gak bisa golin. Goal of the Mountain gak ada dong. Gak ada. Iya kan, itu dia. Tapi gimana, nanti kita akan bahas FPL lebih lanjut di Stadio. Karena kemarin pada bilang ya beberapa nungguin kita bahas FPL. Tapi secara singkat aja, aset Chelsea keep or sell? Chelsea gue lihat jadwal kedepannya lumayan oke. Kalau kalian masih punya, keep aja. Kalau kalian belum punya, nggak usah beli sih. Kalau menurut gue. Karena lawannya lumayan susah kesananya kan. Lawannya ada yang mudah, ada yang susah. Tapi sebenarnya itu yang banyak protes kan. Kan ada kalau FPL ada fixture difficulty rating kan. Yang hijau apa merah. Nah bagi Chelsea semua merah katanya. Iya semua susah. Kalau Aston Villa kan 3, maksudnya nggak 5 gitu loh level susahnya. Tapi sama aja. Oke, selanjutnya juga ada United yang menang lawan Palace 3-0 dan yang disorot Amrabat hebat, Palace kebabat. Amrabat hebat, Palace kebabat. Gimana Ros soal bener ini berlebihan gak sih Ros? Maksudnya orang-orang pada muji Amrabat gitu. Bisa main di mana-mana versatile banget gitu. Enggak sih kalau pertanyaannya overhype menurut gua enggak. Cuman harus diingat bahwa sampel penilaiannya masih sedikit. Bahkan dia baru 2 kali main di IPL akhir pekan lalu sama di Carabao. Yang di IPL jadi pemain pengganti, Carabao starting. Tapi dua-duanya tidak 90 menit gitu. Cuman dari sampel yang sedikit itu kita seenggaknya udah bisa lihat peran yang diharapkan dari Amrabat tuh seperti apa gitu. Dia tuh bikin banyak pendukung Man United bingung ini formasinya 3-2-4-1.
atau 4-2-3-1 biasa tapi Amrabat main di bek kiri gitu. Karena kan banyak yang bilang juga bahwa Amrabat ini sebenarnya main di antara main bareng Casemiro di pivot gitu kan. Sementara 3 backnya Dalo, Maguire sama Varane kemarin kan. Dan salah satunya ada kemungkinan inverting ketika kemudian bola masuk ke tengah gitu. Nah, tapi itu juga bikin gue merasa bahwa ini terjadi karena Amrabat emang posisi yang dimainkan tuh beda-beda gitu. Dia role-nya tuh kayak sapu jagat gitu, semuanya diserba disapu gitu. Makanya dia bilang apa? Saya jadi kiper juga mau ya. Iya. Nah, tuh dia bilang itu emang dia posisinya pindah-pindah. Bahkan ada satu momen di mana ketika dia aja lagi jaga di kiri atau bursting gitu ya ke arah kanan, posisi kosong di kanan diambil juga sama dia gitu loh. Ada kemungkinan role-nya seperti itu. Jadi emang kayak dia mengisi posisi kosong dengan kayak gitu. Casemiro itu bisa lebih bebas untuk maju ke depan dan kemudian kebukti kemarin beberapa kali progresif passesnya sukses, bahkan bikin assist buat golnya Martial gitu. Jadi harapannya ketika ada pemain yang bisa secara fisik oke gitu ya, daya jelajahnya bagus, Casemiro juga kembali ke permainan dia musim kemarin gitu. Itu sih yang gue lihat. Cuman kedepannya gue pikir ada pemain kayak Amrabat gini, gue berharapnya mungkin tengahnya tuh agak lebih rapat ya kan. Banyak sekarang pakai box midfield gitu ya, box midfield gitu, dan caranya kan dengan inverting salah satu fullback gitu kan, kayak Arsenal Zinchenko tuh biasanya gitu kan. Nah kemudian di Arsenal Partey juga pernah kayak begitu dari fullback kanan. Nah gue pikir Amrabat ketika main di fullback kiri pun perannya juga bakal kayak begitu. Jadi supaya lini tengahnya Man United tuh box midfieldnya dapet, kerapatannya ada gitu. Karena kan beberapa pertandingan terakhir kita lihat gampang banget ditembus gitu, apalagi kalau lagi transisi defensif gitu. Ya ini menarik ya sebenarnya komentarnya. Saya siap main di posisi apapun. Itu tuh bahkan jadi kiper juga siap. Kayak dia meremehkan Onana. Kayak ini itu sebenarnya ungkapan dari karyawan probation biar dipermanenin sebenarnya. Ini pinjaman ya. Pinjaman kan. Iya. Karyawan probation biar permanen saya dong. Saya siap berjuang. Let's go lah. Apapun gitu kan. Bukan gara-gara dia gak suka Onana bukan. Bukan juga. Gak ada apa-apa. Cuman kalau gue lihat emang ada banyak yang bandingin juga di game kemarin lawan Crystal Palace, gimana Hannibal terus Garnacho juga kan bandingin pemain-pemain senior pada gak mau ngepres, gak mau nge-track back. Itu mungkin yang juga Amrabat lakuin juga, beda dengan pemain-pemain lain gitu. Apalagi kan lawan Munchen ya yang si Scott McTominay ketahuan habis itu bola nggak direbut lagi, nggak gitu. Itu kan mungkin kalau terlalu hype mungkin enggak, cuman lebih kayak fans menemukan yang Juru mereka selamat? pengen gitu. Kalau Juru Selamat mungkin belum. Tapi yang mereka pengen. Yang mereka pengen. Kan kata Tuchel juga kan di MU mah yang kecil aja jadi rame kan. Iya betul. Termasuk soal Amrabat juga berarti. Benar-benar. Nah, tapi gini, sebenarnya menarik ini kan Lon kan. Nah, Lon membuktikan diri, bahkan bilang bahwa gue siap untuk main di posisi manapun, nunjukin work rate, nunjukin pressing yang sesuai kebutuhan gitu. Bahkan lebih dari pemain yang udah dapet posisi inti lah. Bisa dibilang karyawan tetap gitu. Tapi kan gak banyak juga loan yang akhirnya pas udah dipermanenkan malah flop gitu. Nah menurut lo Amrabat ini sesuai kebutuhan MU gak untuk bisa dipermanenkan sebenarnya? Apa belum kelihatan? Pertanyaan kebutuhan iya. Dari segi permainannya, dari segi posisi gitu. Karena kita lihat McTominay segitu-gitu aja gitu. Fred juga udah dijual ke Turki kan. Kayaknya Hannibal butuh waktu banget itu buat untuk di level bisa main secara reguler. Jadi gue rasa meskipun benar test case-nya baru 2 pertandingan. Kalau misalnya sampai akhir musim bisa ngebuktiin ternyata dia pemain yang bagus. Tapi kan waktu World Cup sensasional banget kan Amrabat ya. Sampai bikin Mbappe terkantui-kantui kan. Jadi makanya gue rasa itu nanti dicari aja di bahasa Minang ya. Artinya terkantui. Dan gak cuma Mbappe kan, lawan Maroko semuanya pun kan ini kan sampai Portugal sampai habis-habisan. Makanya gue rasa kalau sepanjang musim ini oke, terus injury free apalagi ya. Betul. Wah, itu kemarin tuh tapi secara history MU mempermanenkan pemain loan gak ini juga ya? Maksudnya gue gak tahu ya apakah bisa dibandingin sama history apa enggak, kan balik lagi tiap kebutuhan ya? Iya kebutuhan gitu. Enggak gitu kan ya enggak, karena kan emang ya terbukti tidak bisa memberikan apa yang diinginkan, gol ya, pressing oke lah, ngebuka ruang oke, tapi gak ada gol ya, jadi gak dipermanenin gitu kan. Sabitzer lebih banyak cedera ternyata. Betul gitu, jadi tiap case mungkin ya beda-beda gitu, jadi gue pikir kayak gitu. Nah kemarin tuh menarik ada catatan ini, jadi jumlah menit bermainnya Amrabat gitu kan baru 2 tuh, dan bahkan belum 90 menit dua-duanya kan. Itu jumlah touch bolanya gitu ya, sentuhan bolanya itu jauh lebih banyak daripada McTominay sepanjang musim ini.
Dan McTominay itu udah main berapa kali gitu. Jadi itu gue baca juga. Itu nunjukin bahwa satu dia ketika bola dikuasai lawan dia masih bisa ball recovery gitu. Terus kemudian ketika bola ada di teman, gue bisa jadi outlet pertama untuk nerima gitu loh. Dan itu kan sebuah sebuah atribut yang bagus karena kalau yang yang outlet nerima bola pertamanya itu sedikit, cuman Casemiro gitu katakanlah. Casemiro di overload kelar dong jadinya gitu loh. Sementara tandemnya McTominay, dia nggak siap buat nerima bola gitu loh. Maka kemudian sentuhannya lebih dikit dari Amrabat gitu. Nah itu kemudian menurut gue bakal ngebantu first phase build up-nya Man United seharusnya gitu. Dan menurut gue sih harus diuji lagi karena kita tahu bahwa kadang-kadang rencananya A gitu ya. Ketika main jadi B gitu kan Man United sering banget tuh gitu. Ujiannya bakal sama. Di weekend lawan Palace lagi. Nah itu dia. Nah makanya gue pengen nanya buat fans non Man United. Karena kemarin banyak yang nanya juga waktu lagi di Surabaya, Bang Dex jagoannya apa sih sebenarnya Bang Dex? Gitu kan. Emang Leeds United atau sebenarnya ada selain Leeds United gitu. Kan gue tunjukin ininya, notifikasi Leeds banyak di gue. Iya, kalau Leedsnya valid gitu, tapi ininya nih MU-nya, tapi kan ya anggaplah Persipasi. Dua-duanya kan MU, Madura United. Nah, kalau menurut lo Dex ya soal Amrabat dikit lagi, apakah menurut lo emang dia benar-benar dibutuhkan? Atau berkata tahun soal ini sebenarnya hal kecil digedein karena emang dia yang tersedia dia. Maksudnya sebenarnya bisa aja ada pemain lain yang lebih fit in. Tapi dia yang available. Dia yang bisa dimiliki paling enggak walaupun loan oleh United. Atau bener-bener emang yang kayak gini nih yang dibutuhin. Sebenarnya spesifikasinya yang kayak Amrabat, cuman pemain yang lebih baik dari Amrabat tuh sebenarnya ada. Tapi gue nggak tahu misalnya siapa? Contohnya Frenkie de Jong. Ya Frenkie de Jong. Apakah Amrabat ini prioritas pertama Ten Hag? Gue sih nggak yakin iya. Tapi ketika itu terjadi ya gue ngelihat sejauh ini sih dua pertandingan dia mainkan baik-baik saja gitu. Jadi gue ngerasa kalau ada harapan dari fans United oke. Tapi kalau lo tanya apakah ini pemain yang Ten Hag butuhkan, iya. Cuman gue gak tahu di urutan keberapanya gitu loh. Sama kayak yang di interviewnya Ole kan. Iya. Ya Van Gaal juga bilang gitu. Gue dapatnya pemain ketiga dari ini spesifikasinya sama tapi urutannya kesekian gitu. Kalau berbagai ini ya ada harga. Kayak lu pengennya Avanza dikasihnya Xenia gitu. Tapi mobil. Bisa gitu. buat berkendara gitu kan. Itu kan di Atletik juga ngebeberin kan. Harry Kane tuh target pertamanya Ten Hag kan. Cuman akhirnya gak jadi karena gila udah 30 tahun terus 500.000 pound sepekan. Akhirnya gak digolin sama petinggi gitu. Padahal langsung ini juga ya. Main di luar negeri juga ternyata dia bagus juga, gacor juga gitu kan. Karena mobil Eropa gitu. Mobil Eropa, mau dimanapun masuk ya. Mobil Jepang. Bener. Nah ini ada juga pemain United yang juga banyak bilang ini salah satu faktor juga. United kan gak punya pemain. Jadi mainnya jelek karena Ten Hag belum dikasih full tim. Nah ini salah satunya yaitu Jadon Sancho yang ternyata menolak minta maaf ke Erik ten Hag. Dan akhirnya dia diasingkan dari tim utama. Gimana menurut lo? Ya seperti yang gue bilang terakhir sih ini sebenarnya kasus mental health ya buat Jadon Sancho. Gue yakin Erik ten Hag waktu pas bilang dia tuh latihan yang gak bagus gitu, jadi gak dimainin itu dia gak sadar bahwa itu tuh bisa mempengaruhi mentalnya Jadon Sancho. Dan Jadon Sancho juga responnya juga ya kelihatan kayak orang yang sakit hati juga sih. Jadi kalau mau pada ngobrol sih sebenarnya ini masalah ini bisa selesai gitu. Cuman gak tahu kenapa gak pada mau ngobrol aja nih Ten Hag dan Sancho. Nah itu kenapa gak mau ngobrol? Ini yang gue mau apa? Sebenarnya gue mau menyampaikan pendapat ini. Sebenarnya ya, tiap omongan Ten Hag ini kan sering dikomentarin sama orang lain, dikomentarin sama publik Inggris juga ya. Setiap komentarnya Ten Hag. Yang gue lihat sebenarnya yang diomongin Ten Hag itu directness-nya orang Belanda aja gitu. Orang Belanda kan gitu ya kalau tanpa basa-basi. Gak ada basa-basi gitu. Coach Justin ya yang lama di Belanda. Contohnya Coach Justin gitu. Terus Van Gaal juga sebenarnya ada bahasa-bahasa gitu. Ada gitu-gitunya juga. Cuman mungkin apesnya adalah orang yang Ten Hag omongin adalah Jadon Sancho. Satu orang Inggris kan juga bukan tipe yang bisa menerima kritik ya. Yang gue lihat ya. Walaupun mereka self kritiknya bagus, cuman emang relatif agak sulit menerima kritik mereka. Banyak yang bilang juga pemain MU ini juga gak mau keterima kritik. Ada banyak yang cry baby juga gitu, gampang rapuh. Gue tidak merasa apa yang diomongin Ten Hag salah. Bahkan kalau gue pribadi ada di posisi pelatih. Apalagi udah dikasih waktu buat menepi lah gitu. Terus pas balik lagi lu masih begitu. Apalagi ternyata Bild juga bikin laporan soal Bellingham dan juga Sancho kan. Ternyata Sancho tuh sering begadang dan sering main game malam-malam gitu. Ya gue rasa waktu di Dortmund. Iya.
Dan juga katanya waktu sebelum lawan Fulham ya. Iya dia main juga dia kan. Streaming tuh. Dia streaming main juga, jadi gue rasa ya berarti valid dong apa yang dilakukan oleh Ten Hag gitu. Ya, ini yang Solskjaer bilang juga sih di wawancaranya, dia bilang pemain zaman sekarang tuh kalau dulu zaman saya Solskjaer maksudnya, kalau kita nggak dimainin tuh kita jadi bertanya ke diri sendiri, kenapa gue nggak dimainin, gue harus memperbaiki diri. Kalau sekarang tuh jadi justru curhat ke media kayak gitu, nulis status kayak gitu. Itu sebenarnya dia bilang yang gue baca juga itu konteksnya adalah dia kadang-kadang para pemain itu hidup di dalam gelembungnya sendiri. Konteksnya kayak gitu, karena dia dikelilingin agent, terus kemudian keluarganya gitu, dan semuanya itu ya gue nggak tahu ya, followers kan mungkin kalau kaitannya sama kesehatan mental kan kita sekarang sangat-sangat aware ya sama kesehatan mental dan self love gitu ya sebenarnya. Wah lo bagus kok, cukup bagus gitu. Cuman ketika kita tidak cukup bagus, apakah orang sekeliling kita berani untuk bilang baik-baik kayaknya lo harus memperbaiki diri deh gitu, tanpa harus mengkritik berlebihan sebenarnya kayak gitu. Nah yang terjadi kalau menurut gue baca di interviewnya si Solskjaer itu adalah ada banyak pemain itu terlalu dikelilingi sama agen, sama keluarga, terus kemudian hidup dalam gelembung gitu. Enggak kok, lu udah keren banget, lu paling hebat gitu. Jadi ketika dalam penilaian orang lain bahwa dia biasa aja dan harus ningkatin, itu yang terjadi adalah kok gue gak malah ditepikan sih kan, padahal gue udah bagus banget gitu. Itu yang kemudian terjadi clash antara pemain modern sama pelatih. Kadang-kadang sekarang kayak begitu. Jadi menurut gue harus ada ini kritik juga kali ya buat pelatih modern. Mereka harus sadar bahwa zamannya udah berbeda gitu ya. Cara lu boleh direct gitu ya, mengkritik segala macam ya, itu kan karakter masing-masing pelatih. Cuman perlu diingat juga bagaimana bahwa sekarang pemain tuh ngerasa bahwa mereka punya power lebih gitu. Jadi komunikasinya harus agak ini ya, agak lebih banget kayaknya. Iya, harus gitu. lebih pinter lagi gitu buat berkomunikasi gitu. Dan ya mungkin dia kayak begitu ke Rashford masih oke ya kan. Lo gue hukum karena telat meeting gitu kan, gak gue mainin gitu ya, oke lah, itu Rashford bisa nerima. Tapi mungkin pemain lain gak bisa gitu. Jadi gue selalu inget omongan nyokap gue kan berlima bersaudara gitu. Jadi dia selalu bilang, cara gue ngadepin lo beda sama cara gue ngadepin adik-adik lo gitu. Lo misalnya bisa dikerasin adik lo enggak gitu. Jadi setiap manusia tuh beda-beda gitu. Tapi gue sepakat sama Rossi, ini juga sebenarnya fakta yang terjadi di bola lokal juga. Karena ridersnya itu gitu ya, agennya bikin pemain tuh nyangka dia masih bagus, masih better. Bahkan ketika pelatih gak mainin, justru bukannya nanya evaluasi gitu, tapi malah wah nih pelatihnya nih gini gak suka sama saya gitu. Itu juga sebenarnya gak cuma terjadi di Eropa, di lokal juga ada yang kayak gitu. Dan memang cara bagaimana manusia menanggapi kritik itu kan beda-beda ya. Nah itu gue rasa juga pemain sekarang mungkin karena itu gelembungnya kuat banget juga ya pemain, agennya dia, belum fans kan. Kalau zaman dulu pemain tahu fansnya dia kan ya harus ketemu langsung kan. Iya, ini kan sekarang ada medsos. Nah sekarang ada medsos, angka followers gue di medsos udah ratusan ribu, dia udah nyangka itu gelembungnya dia tuh ratusan ribu orang itu. Gitu. Lagi media tuh, goreng-goreng nih, the next talenta luar biasa. Itu kan juga jadi bikin pemain tuh ngerasa, gue gak sejelek itu, gue gak ada masalah. Ini yang salah pelatihnya. Bahkan sampai ada pelatih yang akhirnya jadi keluar kan, gara-gara gak jadi lanjut. Makanya zaman udah beda. Beda intinya. Emang kedisiplinan tetap, ketegasan tetap, tapi adaptasi bagaimana cara infuse kedisiplinan dan ketegasan, caranya mungkin harus agak dikulik lagi ya, gitu. Kayak dulu mungkin generasi di atas kita kan di ini ya, di belt ya, dipecut pakai sabuk gitu. Kayak sama milenial mah nggak laku ya. Lu nyabuk gue, awas lu gitu. Nah gitu, kalau anak-anak kita kan nggak mungkin. Gue nggak bakal kayak gitu ke anak gue. Video gitu. Iya. Tapi ada satu kunci sih Jar, yang diterapkan oleh tim-tim modern karena komunikasi nggak bagus tuh, punya sport psikologi di tim itu tuh penting tuh. Maksudnya kalau pelatihnya nggak bisa komunikasi, pemainnya ngambekan, ya udah lo nggak usah nyelesain itu secara lo, maksudnya lo nggak usah ngerubah karakter lo, tapi gue harus nyediain satu peran lagi di tim gue, apa di manajemen. Film Ted Lasso tuh yang di Ted Lasso orang Australia itu. Bener. Itu tuh kemarin gue ini ya. Pelatihnya aja butuh. Iya kan? Kemarin tuh gue sempat ngedebat juga tuh yang persoalan Sancho ini adalah, gue ada salah satu akun luar lah yang gue follow, dia bilang kalau misalkan cara satu nggak berhasil, gue baca tuh ini. Lo kalau cara satu nggak berhasil, lo harus nyoba cara lainnya terus sampai berhasil. Dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang, nih orang kayak nggak pernah menginjak atau memanage sebuah tim. Dia bilang gitu, benar gitu. Lo harus ketika ada satu problem, lo harus nyari adaptasi sama solusinya. Tapi lo akan dapat batasnya gitu. Sampai ketika pada batas tertentu nggak dapat dan lo masih nyari solusi, itu nggak efisien. Karena waktu lo akan habis ke situ.
dan lu nggak akan sempat buat nge-manage yang lainnya gitu. Jadi ketika lu tahu ada batasnya, oh udah ini dekat aja gitu. Adaptasi iya, lu harus selalu oh ini cara ini nggak berhasil ya pakai cara lain nggak berhasil cara lainnya lagi gitu kan. Tapi ada limitnya, ada batasnya gitu. Bahwa kalau misalkan lu terus nyari solusi buat satu masalah aja muter-muter di situ doang, you're on the loop gitu kan. Lu ada di looping itu aja terus. In your bubble. Terus kemudian ya lu gak kemana-mana gitu loh. Lu sibuk ngurusin satu masalah itu doang, lu gak ngurusin masalah yang lain. Sementara manajemen kan perkara memanage manusia. Dan yang lo manage gak cuma satu orang doang gitu. Itulah makanya kami ingin mengingatkan lagi nih buat yang sering gampang teriak nama pelatih out gitu ya. Ole out, Arteta out, Ten Hag out. Karena indikator memang untuk menilai pelatih bukan cuma perkara taktik di lapangan. Tapi untuk hal-hal yang gak kita lihat. Terutama soal bagaimana manage pemain untuk bikin situasi kondusif gitu. Bukan berarti lu legend di klub itu bisa menaklukkan ego-ego para pemain juga gitu. Seperti yang Lampard gagal lakukan. Ingat memanage itu adalah bukan cuma memanage tim tapi lu memanage manusia. Yang paling rumit itu memanage manusia. Itu dia. Makanya sebenarnya gue juga punya soft spot sama pelatih yang bisa man management bagus, player development bagus seperti Arteta. Tapi memang bukan urusan piala, itu masih agak berat ya. Karena selain Arteta kan gue suka, aku juga suka Jose Mourinho. Gokil banget bisa menaklukkan Materazzi gitu-gitu yang punya ego gede. Samuel Eto'o gitu kan. Exactly. Atau mungkin kalau yang lebih low profile sedikit Cesare Prandelli juga bagus banget man managementnya. Jadi ada beberapa yang bisa diapresiasi lebih gitu. Nah dari 16 besar Carabao Cup ada jadwalnya ya di akhir Oktober Dex. Akhir Oktober mainnya itu Bournemouth lawan Liverpool, Ipswich lawan Fulham, Man United lawan Newcastle. Newcastle mengalahkan Man City ya soalnya ya. Ini rematch final tahun lalu. Terus juga bener juga West Ham lawan Arsenal ya. Sama big matchnya siapa Jar? Mansfield Town versus Port Vale. Bisa aja satu dari dua ini menjadi tim kejutan. Iya, lolos ke perempat final pasti kan. Antara Mansfield atau Port Vale lolos ke perempat final tuh berarti. Ya gue sih senang nih karena MU lawan Newcastle. Jadi satu tim yang cenderung lebih bagus mati. Gugur. Ya kan. Karena City udah kalah kan lawan Newcastle kan. City udah ke Piala Dunia aja fokusnya. Kan Desember kan mau main Piala Dunia tuh di Arab Saudi. Walaupun gak semuanya tim base ya, ada beberapa tim inti juga main sih. Tapi kayaknya ya udah mereka mau fokus lawan Wolves. Kita geser ke Serie A di mana ada hasil Lazio menang lawan Torino 2-0. Cagliari kalah sama Milan 1-3. Juventus kalahin Lecce 1-0. Inter kalah dari Sassuolo 1-2 dan Napoli lawan Udinese menang 4-1. Napoli yang lagi rame kemarin gara-gara Osimhen ngambek ya, apa gue nggak tahu gimana. Karena ada video juga selain dia nggak ada gambar Napoli, Fabrizio Romano sampai membakar isu itu juga. Ada video gue lihat, dia cuma tos sama Santoro kalau nggak salah manajer tim. Tapi ada siapa gitu pemain yang mau tos, Zielinski, mau tos nggak dikasih, ya. Hanging. Tapi golin. Osimhen golin, Kvaratskhelia akhirnya golin gitu. Gimana lu ngelihat dari kacamata kita sebagai media nih, lu ngelihat ini si Osimhen ini, dia rame terus, tapi golin tapi tetap main. Gue justru applaud dengan profesionalisme dia gitu, udah di apa ya? Gue juga mengecam lah apa yang dilakukan oleh TikToknya Napoli kan, itu kan. Walaupun motifnya bercanda atau apapun itu ya. Jadi ini ya yang dilakukan oleh Napoli itu yang kita juga kemarin kan ya. Oh ini Mukti Entut pakai topeng. Cuman emang kalau nggak salah emang orang selatan udah dihapus ya. Itali Selatan ya. Itali Selatan kan emang agak nyeleneh sedikit. Agak ignoran memang. Oh ignoran. Jadi gak tahu apakah itu rasis atau enggak. Cuman gue tidak membela. Cuman emang yang dilakukan oleh medsosnya Napoli itu ya salah lah. Dan gak bagus apalagi lu punya pemain punya pemain seperti Osimhen gitu. Makanya gue rasa ketika pun akhirnya mau ditempuh, katanya kan mau menempuh jalur hukum, gue rasa wajar banget gitu karena apa yang dilakuin ya emang udah nggak respect lah. Dan apa yang dilakukan oleh Osimhen tetap bertanding, gue justru merasa ya profesional banget dan ngegolin, berarti kan dia tidak terganggu untuk itu. Cuman kan akhirnya dia kalau nggak salah tetap ke bench tapi nggak salamin Rudi Garcia. Iya ini Rudi Garcia. Terus ya dia cuma ya emang jaga sikap aja. Gue rasa gue justru ada di pihaknya Osimhen gitu dan juga salut dia tetap
profesional meskipun udah dapat situasi kayak gitu. Kalau gue jadi gak akan main lagi. Iya. Mending minta pindah right here right now kita pindah gitu. Kalau gue akan bilang gitu ke agen gue. Dia kan kontraknya tinggal semusim lagi. Gitu. Orang-orang pada bilang ini Osimhen bakal pindah gak nih di winter transfer. Cuman winter transfer tuh Osimhen bakalan main di Piala Afrika soalnya. Jadi orang males juga beli Osimhen di winter transfer. Kalau mau pindah ya ntar aja secara gratis di summer gitu sih. Tapi musim masih panjang banget sih ya. Iya, Tapi kalau ngelihat ini kan sosmed kan ketika tahu Osimhen gini langsung polling. Osimhen akan ke MU, Chelsea apa Arsenal. Tiga-tiganya butuh anyway. Tapi nggak tahu gimana. Karena kan yang juga rame adalah Nigeria ini lagi punya generasi emas atau banyak stok striker. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya dilema juga buat dia kalau dia nggak banyak main di Napoli karena misalnya kesel, ya dia bisa aja nggak diandalkan nanti di Piala Afrika. Itu si Boniface itu ya? Boniface bagus banget. Ada Boniface. Ada banyak kan. Ada Ademola Lukman. Iya. Iya, Nacho masih ada. Lukman Iya, benar. Inggris ya. Iya, dia mulai Lukman. Dan sebenarnya tuh yang hari ini tadi gue buka medsos tuh ketika Osimhen golin terus captionnya adalah pickpocketing. Nyopet. Kan bodoh juga gitu Kayak, terus orang-orang bertanya, ini kan lu lagi berusaha menyelamatkan karir lo sebagai admin medsosnya Napoli ya. Ini kok kenapa lu kayak gini? Gue tau lu bercanda, cuman kayak gak di tempatnya gitu loh, kayak gak reading the room, gak ngebaca situasi. Mending gitu typo loh. ya Ros ya daripada kayak gitu. Mending typo. Daripada nir empati. Iya kan? Gitu malah aneh disengajain. Terus ya gue juga mempertanyakan karena kan itu ketika post itu masuk tentu akan ada ACC dari banyak orang lah, dari direktur komunikasi lah deh ya. Itu bos-bosnya juga kenapa nge-ACC konten itu gitu, kayak bodoh juga gitu. Sebagai yang pernah megang sosmed ya, pastinya. Bodoh juga kayak itu pasti udah disikat juga sih. Itu sama kayak bosnya jackpot kali ya. gitu loh. Maksudnya lo kan kalau mau bercandain pemain, misalkan taruhlah pemain siapapun gitu. Ini tuh jackpotnya ada banyak. Pertama pemain yang lagi gak perform, pemain yang lagi disorot, pemain kulit hitam juga, kayak terlalu banyak gitu loh. Ya terlalu banyak checklist yang lu jangan deh gitu. Iya. Itulah makanya kemudian teori komunikasi gitu ya, komunikasi visual, terus kemudian kultur dan budaya gitu, itu penting sebenarnya. Pertanda lain bule tidak lebih baik dari kita. Ya kan admin medsos Indonesia ada banyak lebih gitu bagus. ya, ada banyak gitu kan mentalitas kan, boleh di atas gitu kan. Walaupun tentu saja ada admin medsos yang kena sidak ya. Nah itu maksudnya. Ini setelah kasus Osimhen ini akan ada admin medsos yang bilang mending like cewek daripada ngeledekin pemain. Nah itu. Videonya ada ya sebenarnya. Mending typo. Videonya ada, video pas di sidak ada. Ya, gitu. Iya. Lihat lah. Nih secara singkat aja ya sebelum kita geser ke Spanyol. Inter kalah sama Sassuolo. Iya. Itu emang apa? Ternyata gue baca rekornya mereka kalau lawan Sassuolo suka anyep aja. Ini Sassuolo abis menang lawan Juve ngalahin Inter nih. Berardi ini mengerikan nih, sering banget gol ini. Dia kalau record says ternyata memang Inter itu kalau lawan Sassuolo rekornya nggak bagus ternyata. Jadi walaupun di kandang. Wow. Jadi memang tapi uniknya mereka biasanya akan bisa lebih menang kalau mainnya di stadionnya Sassuolo. Loh, di Mapei. Iya makanya gue ngeliat siapa yang info Serie A apa Serie A gue lupa, pokoknya di Twitter juga. Ini Berardi nggak mau pindah ke kota Milano aja gitu. Kok nyaman banget gol mulu nih kalau main di kandangnya tim Milan gitu. Kita geser ke La Liga di mana ada hasil Barcelona Mallorca 2-2. Terus Villarreal tumbang dari Girona. Girona memuncaki klasemen dan juga Madrid menang lawan La Palma 2-0. Nah ini Girona ya. Girona menang di kandang Villarreal. Akan diulas lebih dalam di Counter Press. Tapi kalau kita mau bahasnya ini dari fanboynya Leverkusen dulu. Sebelum ada Xabi Alonso bahkan. Ya. Kan lu low-key suka Leverkusen nih. Lu melihat Xabi Alonso, tapi gini, lu sebagai orang yang ikutin Leverkusen, lu tahu dong bahwa Xabi gak akan selama itu di Leverkusen. Betul. Dia pasti akan cabut. Betul dan kemungkinan besarnya adalah tim yang akan kehilangan pelatih di akhir musim, yaitu Madrid. Karena Ancelotti cabut. Dan yang menjadi tujuan utama di mana-mana omongannya ya Xabi Alonso dong. Kayaknya tapi gak tahu sih, Tusun sih menurut gua. Tusun, wah menarik. Ini kemarin kita bahas juga ya di Surabaya ya. Banyak yang bilang Tusun juga. Kenapa? Kayak Tusun karena managing Real Madrid tuh susahnya minta ampun. Ini omongan yang sama diomongin sama Sir Alex ke Carlos Queiroz. Kata-katanya persis kayak gitu. Managing Real Madrid tuh susahnya minta ampun karena satu Real Madrid. Real Madrid gitu. Lu bukan nanganin tim yang
sekedar menang terus udah gitu. Kalau sekalipun sekarang superstarnya udah nggak kayak dulu. Udah bukan model dulu, tapi gue rasa Real Madrid gitu. Jadi ada magnanimity di sana, ada Florentino Perez di sana. Ya, ada gue merasa value-nya Real Madrid itu besar sekali gitu. Kayaknya Xabi mending ke tim lain dulu yang jelas lebih heavy daripada Leverkusen, atau ternyata Xabi Alonso bikin kutukan Leverkusen pecah sekarang, itu mungkin bisa jadi pembuktian. Tapi gue rasa tetap terlalu tusun sih kalau Xabi pindah ke Real Madrid, karena itu pun yang gue rasain ketika Nagelsmann pindah ke Bayern. Kayak tusun juga gitu loh. Karena it's Bayern. Karena Bayern. Ada beberapa klub yang emang bukan buat pelatih muda gitu. Ada beberapa klub menurut gue pribadi itu emang bukan misalnya buat pelatih muda. Bayern, Madrid, Barcelona juga itu bukan kecuali mantan pemain. Even ya, Xavi juga iya kan struggle. Zidane bagus Zidane kan memulai karena itu Zidane. Satu itu karena Zidane, dua dia pernah dimentorin Ancelotti juga gitu. Jadi gua Ancelotti pernah mementori Xabi Alonso juga tuh. Ada fotonya tuh. Jadi pelatih kan Zidane pernah jadi asistennya Ancelotti. Kata Ancelotti, kamu nanti gantikan saya. Oke bos. Gue sepakat sama Rossi waktu Rossi bilang Alonso ini gabungannya Jose sama Pep, betul. Pendekatannya keren banget. Ini calon pelatih yang bakal disukai sama banyak orang gitu. Tapi mixed. Kalau Real Madrid kayaknya tusun sih. Itu emang. Jadi cocoknya di mana? Inggris dulu. Dia bisa sih Inggris sih dengan permainan Inggris. Kalau klub ya. Enggak, menurut gue coba stay di Jerman dan lo coba dominating Bundesliga. Kalau misalnya tiba-tiba bikin Leverkusen juara wah itu. Iya, coba sampai ke levelnya Jurgen Kloppnya di Dortmund deh. Nah, itu sampai aja. Beneran mentok. Jurgen Klopp di Dortmund itu kan lu dapat squad yang bagus, dan kebetulan waktu itu direktur footballnya Sven Mislintat sebenarnya, yang sekarang kemarin baru dipecat sama Ajax tuh. Habis dari Dortmund kan dia drop tuh Mislintat. Cuman Klopp di Dortmund itu mendapatkan sebuah wadah yang bagus dan dia bisa mengaplikasikan idenya dengan sangat baik ya kan, dengan gegen pressingnya itu, dan kemudian yang lebih menarik lagi adalah gayanya mainnya Dortmund ketika itu sampai Klopp bilang di-copy sama Bayern gitu loh gitu. Jadi itu nunjukin kayak lu sudah mendapatkan pengakuan sedemikian rupa sampai akhirnya mentok dan akhirnya dia mundur gitu ya dari Dortmund, baru kemudian pindah gitu. Itu menurut gue langkah yang sangat menarik. Gue mungkin kalau misalkan tidak langsung ke Madrid, gue mengharapkan Xabi Alonso seperti itu, karena Jerman menurut gue salah satu liga yang smart gitu ya, liga yang sangat cerdas. Bagaimana mereka team building tidak berdasarkan duit, tapi berdasarkan kecocokan gitu ya di sebuah tim. Gue inget nih balik lagi ke Mislintat ya, dia kan di Dortmund itu kan kayak data inilah, data driven lah ketika scouting pemain, dan makanya kemudian ketika Ajax membutuhkan pengganti Mark Overmars yang sampai sekarang justru malah belum dapat nih. Betul. Gitu ya. Dia mengharapkan Mislintat itu juga data driven, karena di Ajax ternyata Overmars tidak data driven gitu loh. Overmars pakai insting ternyata. Iya, ternyata pakai insting. Kalau baca ini ya, baca liputannya di Athletic gitu, ternyata Overmars masih pakai insting. Nah, jadi Mislintat itu diharapkan data driven gitu kan. Nah, di Jerman harusnya yang macam Mislintat itu banyak. Jadi Xabi bisa lah mengasah di liga seperti itu gitu. Jadi stay di Jerman tapi bukan Bayern. Coba di Leverkusen tapi stay lama gitu. Oke. Kalau ternyata ya Leverkusen yang gak pakai dia misalnya dipecat, apakah dia tetap stay Jerman? Gue sih happy dia ke Union Berlin. Enggak, gini. Gue yakin kan kita pernah ngebahas bahwa yang di scouting klub-klub Eropa itu bukan cuma bukan cuma pemain, tapi yang di scouting juga pelatih gitu. Dengan melihat cara mainnya Xabi Alonso itu pasti dia udah dapat masuk scouting beberapa klub Eropa gitu. Gue ngeliat ketika dia main di Leverkusen tuh keren banget. Sirkulasi bola nih di bawah. Yeah. Tapi kemudian pas naiknya tuh bukan operan, langsung jadi direct. Yeah. Gitu kayak di mix gitu sama dia. Cakep banget gitu. Supportingnya juga bagus sebenarnya di sana. Kan dia Stefan Kisling jadi timnya dia juga orang klub sananya juga tuh. Gue rasa ketika tiba-tiba pindah tuh bukan idea bagus lah. Dia emang mending karena kan jadi ada something to prove dulu maksud lo untuk punya. Gue selalu merasa bahwa salah satu kemewahan pelatih di sepak bola modern adalah lu mendapatkan wadah yang bagus. Erik Ten Hag tidak mendapatkan wadah yang bagus di Man United. Pep Guardiola mendapatkan wadah yang bagus di Manchester City. Terus kemudian Arteta menurut gue cukup dapat wadah yang bagus di Arsenal gitu loh. Jadi ketika lu dapat wadah yang bagus ya udah maksimalin dulu di situ gitu loh. Karena banyak pelatih kan lu harus ada targetnya tuh target
achievement gitu, bukan target lu harus kemarin tim lu gitu ya. Bukan target proses. Walaupun itu selalu dilematis karena kan ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Ini kita masih what if kan. Karena kan mungkin bisa aja terjadi kayak Godfather ya. Ada offer that you cannot refuse gitu kan. Kadang-kadang wah ditawarin gimana nih gitu. Menurut gue Leverkusen tuh cukup oke kok ketika kehilangan top scorer musim kemarin penggantinya sepadan gitu kan. Terus back di belakangnya juga wajir ini masa depan mereka semua punya potensial. 6 lapis tuh gue bilang karena 3-3 ya. 3 lapis utama, 3 lapis cadangannya bagus semua. Wow, kita akan lihat ya. Semoga bisa ada hal yang baru lagi di Bundesliga. Tapi sebelum kita geser di Bundesliga dikit. Madrid lawan Girona peringkat 1 sama peringkat 2. Ini kalau gue nanya Waldo sih kan dia udah ngarep Xabi Alonso tapi. Ya Girona kan dibilang tim paling fluid di Spanish football ya. Kata jurnalis-jurnalis di Spanyol. Cuman gue melihat lawan Real Madrid nih akan terjegal sih menurut gue. Karena ya ini lawan tim besar, meskipun kemarin menang lawan Villarreal juga tim gede ya. Gua nggak melihat Girona meneruskan tren kemenangannya sih di weekend ini. Nah, tapi yang menang adalah Union Berlin mengalahkan tim yang suka ngorok. Lawannya Waldo RF. Di ini ya. Gue tadi Mandek waktu lihat apa kita bahas apa hari ini gitu. Wih, timnya Waldo main nih. Waldorf kalah 0-4 dari Union Berlin. Iya dan juga ada Heidenheim lawan Union Berlin, Mainz lawan Leverkusen dan RB Leipzig lawan Bayern. Ya ini di big match-nya ya di weekend ini. Ini juga papan atas kan? Iya, dua-duanya. Disrupsi Bayern Liga. Iya dari tadi kan kita ngomongin kan Leverkusen Aun berharap bisa step up kan bersama Xabi Alonso. Ya kita juga jangan lupa di papan atas Bundesliga sekarang juga lagi ada RB Leipzig yang akhir pekan besok kalau menang lawan Bayern Munchen ya mereka akan di puncak gitu. Itu kayak apa jadinya ya kalau misalkan Bundesliga tuh tiba-tiba yang juara RB Leipzig. Nah itu dikangkangin satu sistem itu. Iya kayak penonton pasti the most hated football club in German gitu. Makanya gue bilang kejayaan RB Leipzig mungkin adalah kekalahan para supporter Bundesliga. Iya. Dan pertandingannya itu Sabtu jam 23.30. Oh itu sebenarnya bisa ya? Kayaknya gak ada bentrok big match gak sih? Big matchnya pada hari Minggu. Spurs Liverpool hari Minggu. Terus juga apa Leipzig lawan enggak di kandang Leipzig. Girona Real Madrid hari Minggu. Ada Boca Juniors lawan River Plate juga hari Minggu. Kalau Premier League apa biasa kan orang bentrok Premier League? Spurs Liverpool hari Minggu malam. Sabtu. Oh Spurs Liverpool Sabtu malam. Minggu cuma 1 game. Oh iya. Jam 8 doang. Forest lawan Brentford. Karena adanya Selasa Rabu. Rame pertandingannya. Spurs Liverpool sama Leipzig. Tapi Leipzig Bayern karena Harry Kane belum hafal gawang di Red Bull Arena. Jadi sepertinya. Ini habis hat-trick loh. Tapi kan nyekor terus. Enggak. Bang ini gue juga ngomong di Twitter gue. Kalau Harry Kane tuh ngapalin gawang. Ngapalin gawang. Serius kalau dia ngegolin ngapalin gawang. Karena di Inggris begitu ya. Dia di Inggris kayak gitu. Nah masalah di Jerman dia belum ngapalin gawangnya. Dia harus ngeraba dulu. Jadi susah menurut lo lawan Leipzig dia golin? Jadi susah. Menarik. Waktu bisa golin tapi belum tentu gampang. Waktu belum tuh panen gitu ya. Devil Super Cup Bayern Munchen kan pernah lawan RB Leipzig kalah itu Harry Kane kan udah ada. Bukannya itu di Bayern ya? Bukan di Bayern mainnya. Iya, belum di Red Bull Arena. Beda tuh ya. Makanya Harry Kane tuh kalau ngegolin ngafalin gawang lawan ya. Gawang lawan sama kipernya kayak gimana. Coba lihat penaltinya. Kiper RB Leipzig kan bukan Gulasi lagi dipakainya lagi. Tapi ngapalin cepet Tun. Iya, dia main di World Cup Euro baru juga ke Qatar golin banget. Makanya dia ngapalin. Oh gawangnya di sini gitu. Itulah hebat Harry Kane. Jadi kita akan lihat nanti game-game yang akan terjadi. Ada kalau pertandingan itu ya Spurs Liverpool sama RB Leipzig Munchen yang big match. Girona Real Madrid peringkat 1 dan peringkat 2 jangan lupa juga. Itu juga big match. Itu jamnya bersahabat gak ya buat kita? Kayaknya itu barengan semua deh. Coba kita intip Girona lawan Madrid. Iya. Liverpool Spurs tuh rame juga itu. Soboslai lawan tengahnya. Sabtu 23.30. Iya Sabtu. Oh itu berarti 3 big match. Girona barengan. Big match karena peringkat aja sih. Ya tergantung lo kira-kira sukanya yang mana. Tapi yang jelas di hari Minggunya ya ini gak bentrok sama apapun. Jam 4 sore nanti kita akan ada peringatan untuk 1 tahun tragedi Kanjuruhan. Kita suarakan bareng-bareng. Kalaupun lo gak bisa datang kita bisa ikut ramaikan via sosial media. Ya kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.